Puji nama Tuhan. Saat ini setiap kita meresponi anugerah Tuhan, panggilan kudus dari Tuhan untuk kita boleh kembali bersama-sama hadir, berkumpul, bersekutu bersama di rumah Tuhan ini. Mari kita memulai ibadah kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita hening, kita bersaat teduh. Amin. Dipersilakan baik berdiri. Dengan hati penuh sukacita dan dengan penuh syukur kita menyambut hari ini, karena hari ini, saat ini adalah saat yang indah untuk setiap kita anak-anak Tuhan hadir untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan kita melalui puji-pujian kita. Kini saatnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat
hadiratnya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebentar kita juga akan meresponi panggilan Tuhan yang akan memberikan kembali anugerahnya kepada kita melalui pengampunan dosa. Namun sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Katakan bahwa Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
bersatu dalam doa. Saya berikan kesempatan untuk setiap pribadi terlebih dahulu bersujud memohon ampun berat Tuhan atas setiap dosa kesalahan. Dengan penuh syukur kami menyambut Tuhan yang telah menyelamatkan kami dengan kasih-Nya, yang rela menyerahkan nyawanya bagi setiap kami. Dan dengan kasih-Nya itu saat ini kembali kami menyambut anugerah-Nya, anugerah pengampunan dosa. Tuhan, dengan sadar diri akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, saat ini kami memohon kembali belas kasih Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk setiap apa yang kami lakukan, apa kami kerjakan, apa kami perbuat, kami pikirkan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan jadikan hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami memohon ampun. Amin. Kita akan meresponi anugerah daripada Tuhan, pengampunan dosa, dengan sebuah pujian, Ku mengasihi-Mu. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mengasihi-Mu Yesus. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah berita anugerah daripada Tuhan. Wahyu 3 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-6 sebagai bacaan responsoria kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Wahyu 3 ayat 1 hingga yang ke-6. Saya akan memulai dengan ayatnya yang pertama. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan apa yang Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tapi di Sardis orang yang mereka akan berjalan karena mereka adalah layak. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu adalah nats penuntun ibadah kita pada pagi hari yang terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Dan sebentar kita akan kembali mendengarkan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Lydia Curiah. Mari kita persiapkan hati diri pikiran kita dan kita mengambil sebuah pujian mengagungkan Tuhan dengan kidung Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang bukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, bukan sukacitaku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bekerjalah dengan leluasa, ya Roh Kudus, di tengah-tengah kami, memberikan pengertian, pencerahan, kekuatan, penghiburan, dan teguran kepada setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bagaimana hari ini, sehat semua? Sehat semua, puji Tuhan. Kita akan membaca dari firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas 10 ayat 17 sampai 20, demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, mengerti, memaknai, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Untuk hari ini kita sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang sebagian besar sudah mengetahui, lebih mungkin dari 1 bulan ini saya sibuk bolak-balik ke rumah sakit untuk mengantar mama saya berobat. Nah, sebelum itu harus pendaftaran dulu ya. Kalau sudah ada perjanjian sebelumnya dan kemudian ulang lagi harus JKN dan sebagainya. Mungkin sebagian sudah tahu prosedur dari pemakaian BPJS. Memang sangat ribet sekali untuk memperoleh pelayanan dari BPJS ini. Tapi ya itu memang harus dijalankan saudara-saudara. Kalau kita mau singkat, mau ringkas, mau cepat, mau gampang ya nggak usah pakai BPJS, bayar pribadi ya. Tapi kita tahu biaya pengobatan itu sangat besar sekali. Bisa berjuta-juta, bisa berpuluh juta, bisa ratusan juta kalau sakitnya itu sangat rumit ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus bersabar untuk menjalani setiap prosedur dari puskesmas, fotokopi ini dan itu dan bolak-balik tidak bisa satu hari selesai. 1 hari 1 dokter, 1 hari 1 pemeriksaan dan itu bisa lebih dari 1, 2, 3 sampai 1 minggu. Nah,
Setelah daftar, Bapak Ibu sekalian, kita harus pastikan nama kita itu sudah ada di dalam jadwal antrian dokter. Ya, kalau intinya kita mau berobat secara BPJS, ya kita harus meyakinkan kita sudah mendaftar dan kita sudah ada di dalam antrian itu. Nama terdaftar itu sangat penting di dalam segala hal. Ya. Maka kita setelah terdaftar kita mendapat hak untuk menerima pelayanan. Ya, sebagian besar di sini mungkin sudah pernah mengalami pelayanan ini. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Saudara, kita mempunyai tema sudahkah namamu terdaftar di sorga. Wah, ini lebih penting dari nama kita tercatat di daftar antrian dokter BPJS, saudara-saudara sekalian ya. Nama kita terdaftar di sorga itu sangat penting. Kalau tidak, maka celakalah kita. Lukas 10 ayat 17 sampai 20 tadi yang sudah kita baca, itu merupakan reaksi sukacita dari para murid Tuhan Yesus. 70 orang itu diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah di sekitar Galilea, Yerusalem itu ya saudara. Nah, ketika mereka kembali, mereka sangat bersukacita, sangat bergembira dan bersemangat karena misi pelayanan mereka berhasil. Lalu mereka berkata, Tuhan, bahkan setan-setan itu pun takluk kepada kami. Pergi ketika setan-setan yang menguasai orang-orang itu diusir dan mereka disembuhkan dari berbagai penyakit, dari mereka yang kerasukan setan pun dipulihkan dan murid-murid sangat bersukacita. Tetapi Tuhan Yesus justru memperbandingkan kesuksesan dan kuasa yang dimiliki para murid ini dengan hal yang lain yang lebih penting, yaitu namamu terdaftar di sorga. Kalau murid-murid bersukacita untuk sesuatu yang fana, yang sementara, Tuhan Yesus justru ingin mengajar muridnya untuk bersukacita di dalam kekekalan, yaitu nama kita terdaftar di sorga, Bapak Ibu, Saudara. Kita bisa melakukan banyak perkara, tetapi kalau kita kehilangan yang terpenting, nama kita tidak tercatat di dalam daftar buku kehidupan itu, maka semua itu adalah sia-sia. Justru itu adalah suatu kejutan yang sangat hebat pada saat itu. Kita merasa aman, safe, nyaman, pasti, yakin, tetapi ternyata tidak terdaftar. Nah, itulah yang menjadi kengerian buat kita. Minggu lalu, hari Minggu saya antar mama saya untuk operasi vaskuler, itu pasang alat di dada yang permanen. Sebelumnya dekat leher sini, terus itu tidak bisa lama-lama ya, paling lama 1 bulan harus pasang di tangan atau di dada sini. Nah, dia tidak bisa pasang di tangan karena di USG tangannya dua-dua sudah lemah, jaringannya tidak bisa, jadi pasang di dada. Nah, hari Jumat saya ke rumah sakit, hari Jumat sudah daftar, hari Sabtu datang lagi, daftar lagi. Ini pokoknya 1 minggu dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu saya datang ke rumah sakit itu untuk urusan operasi ini. Ya sudah, dokter Rinonya yang mau operasi ini sudah pesan, sudah kasih catatan bahwa ini harus masuk hari Senin, mau dioperasi Minggu masuk. Ya udah daftar, saya dikasih WA pendaftaran, udah daftar. Saya daftar nih, udah daftar terus saya WA lagi. Dia bilang, Ibu, pas hari Minggu saya kan kebaktian dulu ya. Terus ada telepon masuk, saya keluar tanya, kenapa ada rumah sakit ini, katanya. Kamarnya belum ada. Jadi operasi hari Senin pun penuh, jadi diundur hari Selasa. Oh gitu ya, ya udah. Jadi datangnya jangan hari Minggu ya, katanya hari Senin. Untung belum pergi ya nggak hari Minggu. Oke deh. Terus kemudian datang, waktu kami datang itu, sebelum datang dari rumah sakit kasih WA katanya, Ibu sudah boleh datang, kamar sudah tersedia. Wah, udah tersedia, mama saya udah ya, udah. Namanya nenek-nenek, ibu-ibu nanya melulu ya. Kita mesti sabar, maklumlah. Nanti kita juga begitu. Lalu udah mah, udah. Ya udah siap-siap, 1:30 kami sampai di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit ke bagian pendaftaran, dia lihat ini nggak ada nama ibu mau operasi hari Selasa katanya. Lah, gimana nih saya bilang?
Terus saya tunjukkan WA dari rumah sakit. Oh ini nomor siapa? Dia bilang, ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Pas dicocokin, oh orang yang WA saya tuh di sebelahnya. Dia bilang, Bu saya salah Bu, saya pikir Ibu Cong itu ada selain Cong Caimon ada Cong lain. Saya nggak lihat belakangnya, saya lihat aja Ibu Cong katanya gitu. Itu ada, dia kelas BPJS di kelas 3. Dan itu sudah ditempati dia. Ibu mau kalau kelas 3? Waduh kalau kelas 3 tuh 6 orang. Ya pikir saya gimana, saya mau istirahat kalau 6 orang. Saya tunggu Pak, saya bilang gitu. Saya kan pelayanan di kelas 1. Yang kelas 3 itu kan BPJS yang tidak bayar. Saudara-saudara kita udah bayar, mau disamain kan. Waduh gimana ya. Udah gitu, udah saya bilang. Tapi Bu ini belum terdaftar lah, saya bilang udah Dokter Rino udah ini saya ngomel bilang gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, waduh gimana ya, gimana saya bilang gitu. Jangan suruh saya pulang ya Pak. Kalau saya disuruh pulang hari ini saya minta ongkir saya bolak-balik 300.000. Ya iya. Emang di mana ibu rumah? Cengkareng, jauh Pak. Saya bilang naik gokar tuh mau 150-an ribu bolak-balik, Bapak mesti bayar saya. Buat saya balik lagi kemudian, saya bilang gitu kan. Ya udah ibu tunggu sini. Dari 1:30 akhirnya kita masuk kamar jam 4, kita nunggu. Dan itu setengah jam sekali saya harus tanya, Pak udah belum? Iya ini. Terus saya tanya lagi ntar, kalau enggak gitu. Kok saya lihat dia duduk-duduk aja, enggak ada kerjaan apa-apa gitu. Kok enggak ada progres? Jadi saya tanya, nah saudara-saudara nama kita tidak terdaftar, cilaka banget ya. Nah itu adalah satu pengalaman saya. Kemudian yang terpenting tadi dikatakan bahwa jangan bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tapi karena nama kita terdaftar di sorga. Kalau tidak terdaftar celaka. BPJS saja nggak terdaftar celaka saudara, apalagi di sana ya. Kalau kita datang, Tuhan kok nama saya tidak ada misalnya. Kalau kita boleh lihat buku itu, tapi sih kayaknya bukan kita yang buka-buka, kita mana ngerti halaman berapa ya, Tuhan yang buka lah, seret, langsung kelihatan. Lydia, Curia, binti Mahoni, tidak ada, waduh. Terus saya merengek dong, Tuhan tolong lihat sekali lagi. Nanti Bapak bilang, Tuhan bilang atau si Petrus bilang, kamu gak percaya sama saya? Kurang ngajar ya. Saya percaya Tuhan, tapi tolong Tuhan. Siapa tahu tadi ketutupannya. Tuhan tolong saya. Kita pasti gemeteran. Ya enggak saudara-saudara. Nama saya kok enggak ada sih. Beneran ini tidak ada Lydia Curia. Adanya Lydia Kandau. Hah? Lydia Kandau aja ada. Masa Lydia sayang. Lydia Mahoni enggak ada. Saya udah pelayanan loh. Tiap minggu saya di sekolah minggu cerita firman Tuhan kepada anak-anak. Kok saya enggak ada? Saudara, bahaya sekali. Mengapa nama sebagian orang Kristen tidak tercatat di dalam kitab kehidupan itu? Mungkin salah satunya karena mereka tidak lulus di dalam ujian iman. Nah, minggu kemarin kan ada sebagian, mungkin ada juga sebagian yang belum terima raport anak-anak ya. Anak saya sudah terima raport. Raport itu adalah hasil evaluasi belajarnya, apakah dia dinyatakan lulus atau tidak. Naik kelas atau gagal. Nah, saat siswa selesai menempuh ujian nasional atau ujian kenaikan kelas, mereka tuh pasti menunggu pengumuman hasil ujiannya dengan berdebar. Lulus tidak ya, naik kelas tidak ya. Kalau yang nilainya selalu bagus sih nggak ada khawatir, pasti lulus saya gitu ya. Kalau yang nilainya banyak jeleknya kan khawatir. Nah, pengumuman itu baru bisa tahu setelah dikeluarkan oleh guru, baru kita tahu nih naik kelas, lulus atau tidak lulus atau gagal. Nah kalau namanya tercantum lulus itu ya, ini yang nilainya mepet-mepet, waduh bersorak gembira, aduh lulus, seperti masuk dalam lubang jarum, waduh lulus. Kalau yang juara sih lulus, oh ya udah tahu saya lulus, pasti lulus. Tapi kalau yang jelek-jelek itu ya, yang nilainya pas-pasan, lulus, aduh girang lulus ya. Lulus, Yunus, aduh ujian skripsi lulus, senang kan kita ya. Nah, tapi kalau ternyata kita tidak lulus, kebayang gak tuh anak-anak? Dia pasti mulai membayangkan wajah orang tuanya yang kecewa.
Bukan hanya kecewa, tapi mungkin amarah dari papanya, dari mamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah tidak naik kelas. Ya, adakah di sini yang pernah tidak naik kelas? Walaupun tidak naik kelas itu bukan akhir ya, itu bisa diulang lagi. Berbeda kalau kita tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan itu, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk mengulangnya, untuk menyesalinya. Yang pasti kita akan mendapat penghukuman kekal. Nah, waktu saya kelas 2 SD, saya tidak naik kelas. Bodoh sekali ini saya. Kok tidak naik kelas sih ya? Ngaku lagi di sini. Saya sekolah negeri, Bapak Ibu sekalian. Gurunya itu sangat korup ya, korup. Jadi satu kelas itu harus les sama dia. Pulang sekolah, satu kelas ngeles, cuma saya nggak les gitu. Masa orang ngeles satu kelas sih? Ada orang ambil privat satu kelas, itu namanya guru apa? Kok ngeles satu kelas? Nah, kenapa saya tidak ikut? Karena kami tidak punya uang, tidak punya biaya untuk itu ya. Tidak ada uang. Satu kali nenek saya dipanggil. Oma, anak ini, cucunya ini tidak akan naik kelas kalau tidak ikut pelajaran tambahan. Boleh ikut pelajaran tambahan, silakan Pak. Biayanya segini. Oh, itu namanya bayar dong, ngeles ya. Artinya, oh les ya Pak, maksud nenek saya. Iya les. 1 bulan 1.500. Waktu itu uang segitu besar, kita nggak ada uang. Terus nenek saya tanya, memang kenapa dia ada kesulitan? Iya dia tidak bisa. Saya bingung gitu loh. Saya nggak bisa apanya ya. Orang di sekolah negeri nggak belajar apa-apa. Nggak ada yang dites. Apa yang nggak bisa gitu. Gurunya malas. Nggak ada ulangan. Jadi kriteria nggak bisa nyatu apa gitu. Begitu. Kalau begitu bagaimana katanya gitu. Nenek saya bilang gini, karena kami nggak punya uang. Dia bilang, oh kalau memangnya dia nggak bisa, cucu saya nggak bisa, biarinlah dia tinggal kelas gitu. Saya sedih banget, kok begitu ya. Jadi dia ulang biar lebih mantep di kelas yang berikutnya nanti katanya. Daripada naik dia nggak bisa, lebih parah lagi katanya. Tambah-tambah nggak bisa. Ya udah. Oh begitu. Ya udah. Ini sudah saya kasih tahu ya katanya. Iya sudah. Bener. Gurunya jadi sentimen kan, karena nggak dapat uang les dari kami. Terus saya ditaruh di tempat yang matahari masuk ke kena muka saya. Saya sekolah siang, jadi matahari sore itu kan bagaimana sih warnanya kuning-kuning masuk ke sini. Saya jadi mata saya agak burem-burem gitu ya. Ditaruh di situ di depan. Pas kena meja saya matahari masuk. Nah betul begitu akhir pelajaran sekolah selesai itu saya tidak naik kelas. Waktu itu tidak ngambil rapot, itu tidak diwakilkan orang tua, kita boleh ambil sendiri. Satu kelas itu hanya saya tidak naik kelas. Aduh saya malu, senang mati, kelas 2 SD. Dan saya sedih, saya berpikir saya mau gantung diri deh. Gitu ya. Tapi bagaimana caranya ya. Terus saya mikir, kalau saya gantung diri, ntar saya masuk neraka. Mau mati loh rasanya waktu itu. Aduh saya mau mati deh. Atau saya mau di jalan kereta api deh, biar saya ditabrak kereta api. Saya mikir tuh bagaimana caranya supaya saya mati gitu ya. Atau saya nyemplung ke kali. Pokoknya saya mikir dah. Duh sedih banget. Gimana ya saya bisa digantung papa saya nih. Papa saya kan galak. Tuh ya galak banget. Apalagi sama saya galak banget. Aduh mati saya gimana. Saya mau pulang. Jalan kaki saya dari Salib 3 tuh Patekuan. Sekolah saya di situ di Perniagaan. Sampai ke rumah saya di Angke. Lewat jalan kereta api. Pas tuh ada jalan kereta api kan saya bisa diem di situ biar mati. Pikir saya gitu. Nah udah gitu saudara-saudara saya jalan pelan. Aduh. Kan teman-teman lewat juga tuh yang naik sepeda, naik motor, saya jalan kaki. Lydia naik kelas gak? Saya ngaku udah mati, saya gue gak naik kelas. Gak naik kelas nih. Gitu. Aduh mati, saya gak naik kelas, ini gimana? Saya udah ketakutan ya. Untungnya ya di rumah saya enggak ada satupun sampai hari ini tahu saya enggak naik kelas. Tadi mama saya ada di kebaktian 1, saya bilang tanya dia. Mama tahu gak saya tidak pernah tidak naik kelas? Gak tahu dia bilang. Syukur mama saya nggak tahu, papa saya nggak tahu. Tidak ada satu orang pun di rumah yang tahu saya tidak naik kelas karena mereka sibuk cari nafkah. Aduh saya bersyukur saya tidak naik kelas, nggak ada yang tahu. Jadi saya ulangin lagi kelas itu saudara. Nah ternyata Lydia yang tidak naik kelas yang bodoh itu di kelas 2
pengulangan sampai kelas 3 sampai kelas 6 jadi asisten guru. Kalau guru saya nggak datang, saya ngajar jadi ketua kelas. Terus berturut-turut. Kayak Soeharto tidak turun-turun, saya terus ya dapat juara umum. Katanya anak tuh bodoh, tapi ternyata gurunya sampai sekarang mukanya sama si ingat, tapi saya sudah maafkan dia. Jadi saudara-saudara, kita tidak naik kelas, kita sangat kecewa, sangat takut. Ya kan? Takut pulang ke rumah. Anak sekecil itu ada pikiran mau gantung diri, bunuh diri. Makanya saudara, kalau anak kita gagal, kita jangan langsung just dia. Ngomong baik-baiklah ya. Apalagi anak sekarang dia punya itu mentalnya lebih lemah daripada kita. Bisa mati anak kita bunuh diri gara-gara kita yang marah-marah sama anak enggak ketulungan. Nah saudara sekalian, banyak orang di dunia ini tidak terdaftar karena ketika diuji dia tidak lulus. Menjalani ujian imannya tidak lulus. Gagal. Karena apa? Karena bersikap masa bodoh. Ya, orang kadang berpikir kalau saya dapat kesusahan saya sedang diuji. Banyak orang di dalam kesusahan, di dalam ujian, katanya ujian, saya dapat ujian, sedang diuji. Dia mendekat kepada Tuhan. Saat susah, orang bisa mencari Tuhan. Tekun berdoa. Tapi ujian yang lain, saudara, yang kita tidak sadari adalah ujian kenikmatan hidup. Ketika kita diberi kemudahan, kejayaan, semua lancar ya, bisnisnya meledak, bukan meledak kebakaran, tapi omsetnya naik begitu pesat. Seringkali orang tidak siap di dalam ujian ini, mereka akhirnya pergi dari hadirat Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang bisnisnya maju, mereka tidak lagi datang beribadah pada Tuhan, apalagi melayani. Enggak ada waktunya karena harus urus ini, urus itu, mau ke sini, mau ke situ dan sebagainya. Nah, kita tidak lulus di dalam ujian. Jadi ujian itu ada dua, kesusahan atau kejayaan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, ada satu pengharapan bahwa orang yang dibenarkannya tidak akan dihapus namanya di dalam kitab kehidupan. Ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas dan mereka menyembah, memuja itu di bawah kepemimpinan Harun, kakaknya Musa. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka menyembah patung lembu emas itu. Allah sangat murka dan ingin memusnahkan umat itu. Tetapi Musa yang mempunyai hati Bapa, dia adalah seorang yang lembut hatinya. Dia minta pengampunan dari Tuhan untuk umat Israel. Dia mengatakan, kalau boleh Tuhan, ampunilah mereka, aku rela namaku dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi dia mau tukar posisi dia yang sudah dia dapatkan di dalam rumah Tuhan. Ya, namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kasihnya kepada umat itu, pada Israel, dia rela, dia yang tanggunglah istilahnya dosa mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, orang yang bersalah itulah yang harus menanggung dosanya. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Keluaran 32 ayat 31 sampai 33. Jadi saudara, orang yang hidup benar di hadapan Allah, namanya tidak akan dihapus dari buku kehidupan kekal. Tapi jika dia selalu berbuat jahat, selalu hidup di dalam dosanya dan tidak mau bertobat, akhirnya pada saatnya ia akan kehilangan. Walaupun dia seorang Kristen, dia tidak ada namanya di sana. Nah, bagaimana dengan orang yang menolak Tuhan, yang membenci Tuhan, yang tidak percaya kepada kuasa kematian kebangkitan Tuhan Yesus? Tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu sudah dapat dipastikan namanya tidak akan pernah ada tertulis di sana.
mereka pasti akan mendapat hukuman. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang memiliki karunia-karunia hebat. Bukan biasa ikut nyanyi paduan suara, kolekte gitu ya. Bikin LCD, ya itu biasalah ya kan. Asal kita punya skill dikit kita bisa. Dan dilatih bisa. Tapi orang yang bisa melakukan mujizat, bisa bernubuat tentang hari depan ya. Bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Nah, karunia-karunia itu baik dan sangat dibutuhkan tentunya. Tetapi dikatakan bukan mereka pasti namanya tercantum di dalam kitab kehidupan itu. Matius berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaannya. Tetapi apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Walaupun kita banyak melayani, walaupun kita banyak melakukan kebaikan, saudara-saudara sekalian, belum tentu ada nama kita di situ. Ya. Firman Tuhan berkata, penghakiman itu akan dimulai dari mana? Bukan dari nightclub, bukan dari pelacuran, bukan dari mana-mana, tapi dari dalam rumah Tuhan. Berarti kita ini duluan yang dapat penghakiman Tuhan. Kalau yang lain udah gak usah dihakimi, udah pasti. Tempatnya di mana, sudah pasti di sana. Tapi kita akan di screening lagi, akan dipilih lagi, akan ditampi, diayak. Siapakah yang sebenarnya milik Tuhan? Ada domba, ada kambing, ada gandum, ada ilalang, saudara-saudara sekalian. Karunia-karunia yang kita terima dari Tuhan. Sudah baik kita melakukannya di dalam kita melayani. Kita pakai untuk pelayanan Tuhan. Tetapi ada juga orang melakukan karunia-karunianya di dalam pelayanan, saudara sekalian. Melakukan mujizat, mengusir setan dan sebagainya. Ya, itu untuk kepentingan diri sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pelaku kejahatan, dan dia berkata, aku tidak kenal kamu. Dia bilang, enyah kamu dari hadapanku, segala pembuat kejahatan. Jadi karunia yang sudah diberikan Tuhan itu kepada kita layak kita gunakan, tidak boleh kita simpan. Itu pun akan diadili oleh Tuhan sebagai hamba yang jahat dan malas. Tetapi kita yang sudah melakukan karunia-karunia itu juga, Tuhan menilik ke dalam hati kita. Apakah di sana kita melakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Ada banyak orang, ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan itu melakukan pelayanan rohani bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi untuk mencari kekayaan, untuk mengumpulkan kekayaan. Dinasti yang mereka dirikan itu di dalam gereja diturun-temurunkan kepada anak-anaknya. Bukan suatu panggilan untuk melayani Tuhan. Maka satu hari Tuhan berkata, kamu pembuat kejahatan, dan Tuhan akan menolak orang-orang yang demikian. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa nama kita terdaftar di surga? Kalau terdaftar di BPJS, tanya berkali-kali, tanya ulang. Jangan duduk diam. Tapi bagaimana cara kita tahu nama kita terdaftar di surga? Yang pertama, saudara, yang paling dasar dan terutama, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Percaya dan beriman pada karya keselamatan Tuhan Yesus yang sempurna. Dia telah menggenapi semuanya di atas kayu salib dan telah bangkit. Bahwa hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena amal ibadah kebaikan kita. Bukan karena jasa kita, bukan karena kesalehan kita. Saya rasa hal ini saudara sudah mengerti dan sangat mendasar. Kita melanjut yang kedua, yaitu kita melakukan kehendak Bapa sesuai ajaran Tuhan. Nah saudara, setelah kita diselamatkan, maka kita hendaknya melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa hidup. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa? Artinya kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, itu artinya aku ini sudah mati.
Jadi selama kita hidup, singkatnya saudara sekalian, kita itu melakukan kehendak Bapa. Ya. Itulah tujuan kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Beberapa orang di antara kita telah nyaris beberapa kali mungkin seharusnya sudah tiada di dunia ini. Tetapi Tuhan memberi kesempatan sekali lagi. Kalau mama saya udah nyaris berapa kali. Kemarin itu yang dia kena corona itu udah parah banget saudara-saudara. Malah dia banyak komorbidnya. Itu dia bisa ada sampai hari ini. Itu Tuhan sudah kasih kesempatan dia beberapa kali. Jadi selama kita diberikan kehidupan ini, kesempatan ini, kita harus melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi artinya, selama aku hidup, aku melakukan kehendak Bapa. Kalau aku tidak melakukannya, berarti aku sudah mati. Nah, saudara sekalian, melakukan kehendak Bapa, apa sih yang Tuhan ingin kita kerjakan? Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kehendak Bapa bagi setiap anaknya adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi lakukanlah pekerjaan yang baik. Melakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar untuk memiliki kasih dan menjadi berkat bagi orang lain dan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, apapun yang kita perbuat dasarnya itu adalah kasih kita kepada Allah yang diwujud nyatakan di dalam kita mengasihi sesama kita. Kita bilang mengasihi Allah, tetapi kalau kita kejam kepada sesama kita, itu adalah omong kosong. Ya. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita tega kepada saudara kita sendiri, itu artinya kita omong kosong. Itu perlu dipertanyakan. Bagaimana kita melakukan kehendaknya? Kehendak Bapa. Yaitu ketika kita melekat kepada Tuhan seperti ranting anggur pada pokoknya. Kita bisa menghasilkan buah. Ketika kita dekat melekat kepada Tuhan, kita mengerti kehendak Bapa apa. Kita dalam mengambil keputusan kita bisa tahu. Karena kita dekat kepada Dia, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Selanjutnya saudara sekalian, mari kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kesetiaan itu adalah sesuatu yang berharga dan langka. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Apa saudara menyebut dirimu baik hati? Baik hati di sini semua baik hati ya. Beberapa orang sangat baik hati. Selalu tanya saya, Ibu, gimana? Mau dikirimin makanan enggak? Gitu. Baik sekali hatinya ya. Baik hatinya. Mengingat saya susah, cariin obat dan sebagainya, sangat baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Alkitab sendiri sepertinya menulis sangat pesimis. Orang baik hati banyak. Baik hati itu artinya melakukan kebaikan kepada orang lain. Orang jahat pun baik hati kepada siapa? Ya kepada sesama dia, rekannya, ya kan? Jadi setiap orang sebenarnya baik hatinya. Paling enggak dia baik hati kepada seseorang, satu orang. Tetapi orang yang setia itu siapa yang mendapatkannya? Artinya sulit sekali mendapat kesetiaan. Karena kesetiaan sejati itu adalah sampai akhir hayat. Seperti Wahyu tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah Bapak Ibu, kalau kita bilang suami saya setia loh, saya jadi istri yang setia loh. Benar, sampai sekarang kita masih setia sih. Ya, setia betul, setia. Tapi kita belum berakhir, saya masih ada sekarang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah suami atau istri masih tetap setia? Nah, itu tidak bisa dinilai hari ini. Karena kesetiaan itu terus berjalan dan sampai akhir hayat. Jadi mari kita melakukan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan itu. Tugas kita masing-masing kita kerjakan dengan setia. Mengikut Tuhan dengan setia. Hari Kamis kemarin saya
berkata, kalau ada penganiayaan terjadi kepada gereja dan kita sedang ada di gereja, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita membubarkan diri? Nah, itulah ujiannya. Baiklah kita tetap setia. Kalau di dalam hubungan keluarga, suami istri bisa setia di dalam kesusahan. Ya, walaupun ada suami istri yang pergi karena susah, pasangannya tidak dia tinggalin pasangannya. Hidup lama kamu susah, saya nggak mau. Saya cari teman lain yang bisa hidup lebih baik. Ada, tapi kebanyakan orang setia suami istri di dalam kesusahan, membangun bisnisnya bersama, membangun karirnya bersama. Setelah sukses, nah mungkin ada yang neko-neko, suami bisa neko-neko, istri bisa neko-neko. Nah, saya punya satu teman ya, dia Buddha tadinya, terus kami injili dan akhirnya dia mau percaya Tuhan, anak-anaknya juga, tapi suaminya tidak. Jadi dia bilang gini, Pak Ji, boleh dia doakan ya, suami saya lagi rintis pabriknya sih udah beberapa ini ya berjalan. Sekarang lagi agak susah, pegawai-pegawai macam-macam gitu. Punya pabrik, bikin kompor minyak sumbu itu ya, dulu kan masih ini, sekarang udah nggak laku. Terus Pak Ji bilang gini, yakin mau doa itu supaya bisnisnya maju? Iya Pak Ji, katanya gitu. Sebaiknya kita berdoanya, biarlah suamimu itu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Sebab kalau tidak ada Tuhan di dalam hatinya, kita tidak bisa menjamin bagaimana kehidupannya ke depan. Benar saudara ya, nggak lama kemudian ya, setelah 1 tahun apa berapa. Teman saya ini, dia mengandung, terus disuruh gugurkan sama suaminya. Dia sedih sekali, sampai stres, sampai depresi. Ternyata suaminya punya selingkuhan, lagi mengandung juga. Dan anak itu yang dipertahankan, yang ini disuruh. Teman saya akhirnya tahu, oh dia punya selingkuhan. Selingkuhannya itu datang dari satu kota yang sama, itu adalah guru les anaknya. Mereka dari Medan pindah Jakarta, itu perempuan ngikutin dari Medan ke Jakarta. Itu guru les anak perempuannya. Dan dia katakan bahwa, tahu begitu mah Pak Ji, dulu betul, jangan berdoa supaya dia sukses. Lebih baik kami susah, lebih baik kami pas-pasan saja, tidak ada kelebihan. Tapi kita akur berdua. Nah saudara sekalian, ada orang itu di dalam rumah tangga, pada waktu kesusahan dia bisa baik, bisa bisa kompak, tapi sudah jaya lupa. Nah ibu-ibu mikir nih sekarang ya, Tuhan itu punya hikmat di atas kita, dia tahu masa depan kita. Jadi kalau engkau sekarang sedang dalam kesusahan, hidupmu pas-pasan saja, jangan mengeluh. Mungkin Tuhan tahu itulah yang baik buat kamu. Kalau kamu jaya sedikit, nanti kamu nangis setiap hari. Jadi apapun yang Tuhan berikan pada kita, marilah kita bersyukur kepada Dia. Jadi saudara, kesetiaan itu seharusnya berlaku di dalam susah maupun sukses, di dalam duka maupun suka, terus berkelanjutan sampai akhir hayat. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Menang melakukan pekerjaan Tuhan itu artinya ketekunan, ketaatan di dalam tugas kita masing-masing. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, kuasa atas bangsa-bangsa. Yang ikut persekutuan doa 3 minggu sudah tahulah sedikit banyak ya. Kita sedang membahas tentang kerajaan 1000 tahun, milenium. Ini kan sekarang disebut abad milenium nih ya. Jadi ada milenium, pre-milenium, post-milenium, terus dispensasional. Dan kemarin hari Kamis saya ada bahas sedikit tentang kerajaan 1000 tahun ini, saudara. Dikatakan orang-orang yang menjadi milik Tuhan, yang menang sampai akhir hayatnya di dalam iman kepada Tuhan, itu suatu hari akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa ketika Dia datang kedua kalinya. Dan kita yang ikut Dia akan memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Kristus. Sesuai sekali dengan ayat
26 dari Wahyu ini. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Apakah kita akan memerintah bersama dengan Yesus? Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang dikenakan pakaian putih. Nah, pakaian putih ini maksudnya adalah kesucian hidup. Kesucian hidup itu adalah satu indikasi apakah namamu tercatat di dalam kitab itu. Saudara sendiri masing-masing ada tahu di dalam hati. Suami istri juga mungkin tidak tahu. Apa yang kita pikirkan dalam hati otak kita itu tidak ada seorang pun yang tahu. Apa kita memikirkan sesuatu yang najis, yang jahat? Maka kita tidak akan mendapatkan pakaian putih yang melambangkan kesucian itu. Jadi tempatnya di mana? Saudara sudah paham. Lalu kita lihat ayat 21 Wahyu 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Untuk menjadi pemenang itu tidak mudah, saudara sekalian. Kita harus berani melangkah, harus berani membayar harga. Nah, apakah nama kita terdaftar di surga? Jika nama kita ada di dalam daftar itu, maka kita bersuka cita. Karena kita akan menerima kebahagiaan kekal. Tapi jika tidak, maka kita akan meratap. Karena penderitaan kekal itu pasti menghampiri kita. Saya baca sekali lagi yang Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu, karena itu percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan penyelamatmu. Mari kita ikuti ajarannya, maka nama kita tertulis di dalam buku kekal itu. Mari kita berdoa. Wahyu 21 ayat 27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari Bapak Ibu kita tinggalkan dosa kita dan hiduplah sebagai anak-anak Allah di dalam kasih dan kesuciannya. Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita bertekun menuruti perintah Allah dan beriman kepadanya. Terakhir, Wahyu 13 ayat 10. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Mari kita terus setia mengikut Tuhan, tetap teguh, kuat, tabah di dalam pergumulan kita. Kiranya kasih karunia tercurah pada kita semua dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupannya. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami belajar banyak dari ayat-ayat kitab Wahyu yang sering-sering dan kadang kala kami lupakan, jarang kami membuka dan membacanya. Hari ini dengan sederhana firman-Mu disampaikan menjadi satu peringatan kepada kami bahwa waktu ini tidak lama lagi. Paling tidak di dalam masa kehidupan kami terbatas. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai berapa lama kami ada. Tuhan, hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami menikmati anugerah hidup di dalam Tuhan. Tolong kami ya Bapa, di hari ke depan mungkin kami akan mengalami banyak sekali pencobaan, tantangan, rintangan, baik kesusahan maupun kenikmatan hidup, kejayaan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengingat-ingat firman-Mu, supaya kami tidak masa bodoh, lengah,
akan hari-hari kami. Biarlah yang menjadi fokus kami adalah sesuatu yang bersifat kekal abadi. Kami rindu nama kami tercatat dan kami mau tetap setia sampai akhir hayat kami. Sehingga saat Engkau datang kembali, kami boleh terhitung sebagai orang-orang yang bersama dengan Engkau memerintah bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan menyatakan rasa syukur kita tanpa pagi hari ini kembali kita telah menikmati kebenaran firman Tuhannya. Melalui kurban syukur kita persembahan sebagai nats persembahan kita pagi hari terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi pengedaran kantong kolektif dengan sebuah pujian, Dialah segalanya. Yang bertugas mengedarkan kantong kolektif saya persilakan. Segalanya ya bagiku, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku, Dialah segalanya, Dialah segalanya ya bagiku. Segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan
Kita berdoa. Kami mempersembahkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas setiap kasih berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini diperkenan oleh Tuhan agar dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami ucap syukur. Amin. Oleh karena anugerahnya, kasihnya yang besar kepada kita yang telah menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, ketika nama kita sudah terdaftar di surga. Ketika saat itu tiba, ketika bunyi nafiri sudah terdengar, ketika Tuhan memanggil setiap kita, nama kita sudah bisa bilang, ya Tuhan, ini saya. Bila bunyi sangkakala sebagai pujian penutup ibadah kita. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tangannya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tangannya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala ku ada. Hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Silakan duduk. Ada pengumuman kah Pak Pandi? Tidak ada. Baik.